Selamat datang di podcast Nakes Berkarya. Ketemu lagi Bareng kita lagi ya. Iya, aduh, Obrolannya ya ampun. nggak ada yang aneh apa. Jadi jumpa lagi bareng gua Budi sama Gue. rekan setia gua Christine ya. Guys. Nah jadi di video kali ini kita mau ngobrolin tentang vitamin A ya. Iya. Vitamin A, dan kebetulan vitamin A itu masuk ke dalam program gizi ya. Iya, program gizi di Puskesmas. Puskesmas. Dari Kemenkesnya ada programnya berarti. Itu program wajib. Program wajib ya. Betul. Berarti ini ya, kalau program wajib itu berarti setiap tahun diadain Diadakan. ya. Betul. Setiap Oke. tahun selalu diadakan, pokoknya harus selalu ada wajib. Wajib dalam tahun itu. Oke. Jadi nggak usah lama-lama, Iya, kita langsung aja minta penjelasan ya dari Suhu Itin tentang Bukan suhu tubuh ya. tentang program pemberian vitamin A di Puskesmas. Silakan Bu. Oke, jadi buat teman-teman, sebetulnya untuk vitamin A itu sendiri kita berikan untuk anak balita ya. Balitanya itu dimulai dari usia 6 bulan sampai 5 tahun. Nah, Oke. jadi ada 2 jenis nih, ya kan? Mm-mm. Vitamin A kapsul biru dengan vitamin A kapsul warna merah. Oke. Nah, Perbedaannya? perbedaannya kalau vitamin A kapsul biru itu dosisnya 100.000 IU gitu. Itu untuk bayi usia 6 sampai 11 bulan. Oke, 6 sampai Oke. 11 bulan pakai yang biru. Berarti dosisnya Biru. lebih rendah ya, 100.000 ya. Dosisnya lebih rendah gitu. Kalau yang merah? Kalau yang kapsul warna merah itu dosisnya 200.000 per IU untuk anak usia 12 sampai 59 bulan. 59 berarti 6 tahunan ya. 6 tahun. Enggak, 5 tahunan ya. Oke. Jadi usia sudah 7 bulan sampai 5 tahun itu diberikannya tetap kapsul merah. Seperti itu ya. Gitu. Sebetulnya kapsul merah ini juga bisa kita peruntukkan untuk ibu yang masa nifas sih. Gitu. Bisa. Setelah nifas. Nifas, dalam masa nifas ya. Gitu. Itu untuk vitamin A itu sebenarnya diberikan itu karena apa? Sebenarnya kenapa sih harus vitamin A? Jadi vitamin A itu kan kita sebut namanya retinol ya. Nah, retinol ini kan terlibat dalam pembentukan produksi dan pertumbuhan sel darah merah, limfosit, antibodi. Oh, berarti dia berperan juga dalam sistem imunitas kita ya. Integritas sel epitel kita. Nah, sebenarnya masalahnya kalau misalkan vitamin A si anak ini tidak terpenuhi, maka bisa meningkatkan resiko anak menjadi rentan terkena penyakit infeksi, karena diare. imunitasnya Betul, turun tadi ya. Betul, Iya. infeksi saluran pernafasan atas dan juga seperti campak atau diare. Oh gitu. Betul. Jadi cukup agak riskan ya dan wajib untuk didapatkan. Oh gitu. Jadi vitamin A ini diberikan kepada anak itu mungkin karena anak itu imunitasnya belum semaksimal orang dewasa mungkin ya. Betul. Imunnya belum sekuat kita yang sudah dewasa karena usianya kan hanya vitamin A itu diperuntukkan usia 6 sampai 5 tahun gitu. Oke. Bahkan nih yang lebih seremnya lagi tuh bisa meningkatkan kerusakan kornea atau kebutaan bahkan seperti itu. Oh, jadi gini ya. Vitamin A itu lebih banyak terlibat di mata ya? Lebih terlibatnya di mata karena kan salah satu organ yang fungsi yang penting ya. Betul. Gitu. Iya. Terus itu misalnya kekurangan vitamin A ya, selain di organ mata itu dia mengakibatkan kelainan di organ mana lagi? Khususnya di situ ya, karena kalau utamanya sih di kerusakan kornea dan tadi. Kulit misalnya, bisa kulit? Sebenarnya enggak begitu ya, tapi yang lebih utamanya kan tadi kita fokusnya ke balita. Oke. Soalnya kan saya sering lihat tuh di kosmetik ada Retinol. vitamin A coy. Retinol ya. Ada vitamin A-nya itu, berarti dia bisa apa ya? Membuat kulit jadi putih kali? Sebenarnya putih. Apa kenyal? Putih enggak sih, cuma apa glowing? Karena emang vitamin A itu kan namanya retinol ya. Retinol itu memang banyak sekali digunakan di kosmetik juga ya. Tapi memang khusus untuk vitamin A yang kita berikan untuk anak balita itu peruntukannya bukan itu. Bukan buat kecantikan ya. Iya, bukan itu, hanya meskipun untuk mungkin sebagian kecil fungsinya mungkin bisa aja menjadi kulit. Iya. Ya, mungkin ya. Tapi kan sekarang ngebayanginnya anak usia 6 bulan sampai 5 tahun
Kenyal lah kulitnya kan, nggak kayak nggak kayak Kayak siapa? gitu ya maksudnya. Dan itu pasti bisa kalau kita terpenuhi vitamin A-nya ya bisa mencegah rabun senja, seroftalmia, kerusakan kornea, bahkan kebutaan. Dan tadi untuk ibu nifas juga ada manfaatnya, itu tadi mencegah anemia seperti itu. Gitu. Mungkin karena ibu nifas setelah lahiran banyak keluar darah mungkin ya. Betul. Jadi kan bisa juga ada yang Atau anemia kayak gitu. Terus kalau misalnya untuk remaja, misalnya remaja ini ya, remaja maksudnya yang sudah mengalami menstruasi, remaja perempuan ya, bisa juga dong Untuk apanya nih? pemberian vitamin A, atau misalnya itu sifatnya opsional, Sebetulnya nggak ada programnya ya? nggak ada programnya juga, dan memang tidak anak usia di atas 6 tahun, 8 tahun, 12 tahun seperti anak remaja itu dia tidak begitu memerlukan vitamin A dalam jumlah yang cukup tinggi. Kalau itu kan dosisnya cukup tinggi. Gitu. Tuh. Kalaupun remaja misalnya dia lebih ke tablet tambah darah mungkin ya? Lebih, kalau apalagi remaja putri lebih ke tablet tambah darahnya. Karena posisinya misalkan kita nih ya konsumsi makanan yang mengandung tinggi vitamin A seperti wortel, sayuran wortel atau ikan makarel, salmon. Nah, itu kan kita bisa makan cukup misalkan 2 buah salmon, terus 1 mangkuk besar sayur wortel atau dengan yang sayur lainnya. Itu kan kita bisa. Tapi kalau anak balita atau bayi itu kan dia tidak mungkin mengkonsumsi makanan yang sumber vitamin A dengan jumlah yang cukup banyak. Oh, jadi dia langsung dikasih obat. Langsung dikasihnya yang melewati udah kapsul itu. Oke. Ya, seperti Nah, itu. kemudian kalau misalnya taruhlah misalnya mau mengkonsumsi vitamin A itu setiap hari, misalnya kan ada itu yang dijual. Oh gitu ya. Ada yang dijual ya? Ada tuh yang namanya vitamin AIP, vitamin CIP, kan ada juga tuh, saya pernah beli. Gitu. Nah, kalau itu dikonsumsi setiap hari? Kalau untuk dewasa sendiri, untuk vitamin harian, kalau dia mengkonsumsi cukup sayuran, cukup protein, sebetulnya itu sudah mencukupi. Jadi tidak perlu ada tambahan dari suplemen seperti itu sih. Karena berarti cukup dari makanan cukup ya? hanya dari makanan. Karena tidak kebutuhannya seperti juga bayi. mungkin Sudah kebutuhannya kecil. nggak terlalu banyak Tidak ya? terlalu banyak. Kalau kebutuhan untuk bayi sendiri itu perharinya sampai usia 3 tahun itu sekitar 300 mikrogram ya. 300 mikrogram? Oke. Itu kan usia 3 tahun itu untuk mencukupi lah. Karena kita pemberian vitamin A itu sendiri itu hanya di bulan Februari dan Agustus. Jadi memang tidak juga disarankan untuk dikonsumsi harian atau konsumsi bulanan, itu tidak juga. Nggak kayak vitamin-vitamin lain misalnya. Betul. Pegel-pegel dikit vitamin B. Iya, betul. Sakit tenggorokan vitamin C. Ini agak Apalagi lagi musim Covid. Vitamin C hampir tiap hari loh. 1000 miligram. Buset. Sebenarnya kurang disarankan juga sih ya. Ini intermezzo ya. Vitamin C juga kita konsumsi 1000 mg per hari, itu cukup memberatkan juga ya. Sebenarnya kalau namanya vitamin setahu saya ya itu tuh ada sebagian yang diproduksi di dalam tubuh. Mungkin ya. Vitamin nggak diproduksi di dalam tubuh ya? Enggak ya? Vitamin apa nih? Ya semua vitamin. Vitamin itu. Tapi kan dia kebutuhannya nggak banyak. Kebutuhannya nggak banyak. Itu yang penting karena harus tapi harus ada kan? Harus ada, tapi kita bisa dapatkan hanya dari makanan. Makanya tidak harusnya ya makanan itulah kenapa ada ini jadi agak melenceng sedikit ya. Itulah mengapa kita perlu adanya gizi seimbang. Karena dengan gizi seimbang itu walaupun misalkan kita ada protein, ada sayur, itu pasti memenuhi kebutuhan harian. Jadi tidak perlu kita konsumsi suplemen kecuali dalam kondisi khusus ya, misalkan kondisi sakit atau apa perlu suplemen, ya itu beda cerita lagi gitu. Just info ya. Just info, oke. Gizi seimbang itu dulu namanya apa? 4 Sehat 5 sempurna. Nah, itu ya jadi dulu namanya kalau orang gizi seimbang apa sih namanya sekarang gizi seimbang? Dulu itu saya ya waktu zaman SD ya, emang taunya itu 4 sehat 5 sempurna. Karena 5 sempurnanya dengan susu ya. Iya. Nah, itu dari kapan itu digantinya tuh? Sebenarnya itu udah lama. Udah lama loh. Itu saya juga cukup merasa agak sedih ya, udah sekitar udah lama lah 5 tahun. Tapi mungkin secara isian komposisi makanannya mungkin gak beda jauh lah. Beda. Beda ya. Beda. Ya, beda sekali. Dulu itu mereka dulu itu sebutannya 4 sehat 5 sempurna itu mereka wajib sekali ada susu tuh wajib. Kalau sekarang kan tidak perlu gitu. Jadi sebetulnya dengan gizi seimbang itu ya sudah bisa mencukupi kebutuhan harian kalau kita dewasa ya. Nah,
kita dewasa itu vitamin sudah pasti cukup, ada vitamin B, C, atau D, atau E, atau K. Itu kalau kita makannya bener ya, kalau kita makannya Mhm. bener dengan porsi tertentu yang betul, itu sebetulnya sudah pasti mencukupi harian Oke, gitu. sip 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 sip. Kalau vitamin A tadi ya, kalau untuk anak kebutuhannya harus sesuai dengan ketentuan usianya Mhm. gitu. Kalau misalkan anak usia 6 sampai 11 bulan ya berarti kapsul biru 100.000 IU per dosis. Kalau usia di 6 sampai tadi 11 ya, sorry ya, yang biru 6 sampai 11, yang merah di atas itu sampai usia 5 tahun itu 200.000 IU per dosis Oke. gitu. Sip sip. Jadi kalau misalnya orang tua mengabaikan ini ya nggak bisa juga ya, karena Iya. namanya anak kecil ya, kebutuhan apalagi vitamin A ini berperan dalam salah satu vitamin yang berperan dalam imunitas tubuh anak gitu ya, Mhm. atau, kekebalan anak terhadap suatu penyakit. Mungkin aja kalau misalnya kekurangan vitamin A, kekebalannya turun, dia gampang kena sakit, mungkin kaitannya dengan stunting, dengan Iya, apa namanya tuh, gizi gizi buruk, buruk ya itu jadinya komplikasi sih ya jadi sebenarnya. komplikasi, lebih ribet lagi ya. Lebih ribet lagi. Mhm. Jadi untuk program kita sendiri yang ada di puskesmas itu, kami dari program gizi selalu Mhm. mengadakan, program vitamin A di bulan Februari dan Februari dan Agustus. Agustus. Betul. Nah, ini kan di puskesmas ini udah tahu nih, Mhm. Februari dan Agustus pemberian vitamin A. Nah, itu cara pemberiannya gimana? Apakah orang tuanya itu datang ke puskesmas, atau misalnya orang puskesmasnya yang ngebagiin secara langsung, atau misalnya melalui posyandu, atau misalnya melalui kader, gimana tuh? Nah, saya Supaya kebagian gitu loh. supaya kebagian ya. Saya Mhm. ceritanya ini, kegiatannya sebelum pandemi dan sesudah pandemi ya, karena ini ada perbedaan kegiatan yang sangat signifikan. Dulu sebelum pandemi gimana? Nah, dulu sebelum pandemi itu, kita nih sebagai petugas gizi, Mhm. kita menjadwalkan. Nah, kan kita punya jadwal posyandu tuh ya, ibu-ibu. Jadi Oke oke oke. jadi misalkan hari Selasa, Rabu, Kamis itu posyandu mana gitu kan. Terus Mhm. minggu depannya siapa kita jadwalkan sesuai dengan yang sudah kita sepakati. Nah, itu, kita datang tuh ke posyandu kan di Mhm tiap mhm mhm. RW-nya. Misalkan satu RW ada 2 posyandu, kita datengin tuh di hari kita sudah sepakati, baru kita adakan tuh dengan tentunya dengan ini ya, dengan prosedurnya hampir, prosedur ya biasa pendaftaran, Ada meja-meja penimbangan, kan, meja heeh, satu, ada meja 2, meja 3, meja meja 4. satu apa gitu Heeh, ya. berarti kalau misalnya gini loh, kalau misalnya pemberian vitamin A di posyandu itu, berarti bisa dong digabung dengan program yang lain, misalnya dengan, imunisasi, Oh bisa, tentu bisa kan? tentu. Mhm. Selalu selalu, berkaitan dengan programnya imunisasi anak bayi itu Berarti saling sendiri, berkaitan juga saling dan berkaitan. heeh, dan itu tuh merupakan, salah satu program yang ada di puskesmas. Betul betul. Heeh. Jadi tadi ya anak itu datang, kemudian didata, ditimbang, kemudian, karena kita bergabung dengan tim imunisasi, anaknya diimunisasi, kemudian kita kasih vitamin A. Oke Seperti itu. oke Nah, oke. vitamin A itu bisa didapatkan di posyandu, puskesmas. Apabila ibunya hari itu tidak ke posyandu, nanti kan kita di bulan berikutnya ada sweeping Oh, ada gitu. susulan Ada bagi yang susulannya belum, bagi yang oke. belum sweeping dan Sip sip. nah itu yang kita lakukan programnya saat, sebelum pandemi ya. Nah, setelah Mhm. pandemi ini ya, itu menjadi suatu hal yang cukup agak sedikit Mengubah rutinitas. mengubah rutinitas dan, cukup berat ya menurut Heeh. saya Ya karena beratnya jadi kita PR juga gimana caranya nih betul supaya obat, betul, tetap supaya vitamin tetap vitamin terbagi sesuai mhm dengan target ya, mhm, sesuai dengan target tapi juga dengan kebiasaan yang berbeda. dengan kebiasaan yang berbeda. Mhm. Tahu nggak sih, jadi teman-teman ya, kita di puskesmas ini punya kader yang sangat hebat-hebat dan di situ, solusinya adalah kita door to door. Wow, Bayangin teman-teman. tapi bener loh, ibaratnya kalau menurut saya ya, kader itu adalah tangan kanannya puskesmas. Betul, kita nggak akan puskesmas itu programnya banyak jalan tuh betul-betul yang dibantu dengan kader. Bener-bener nggak bisa Betul jalan betul kalau nggak akan itu bisa tuh bukan jalan. cuman program vitamin A doang, Mhm. adalah program, vaksinasi Covid. Betul, Mereka aduh itu benar-benar sangat terlibat. sangat-sangat terlibat. Kemudian, dari segi pendataan, data-data dasar, segala Betul, macam, sasaran, segala macam. kadang penginputan juga Nah coba itu, bayangin. kadang sampai penyelidikan penyakit Betul, tertentu mereka betul juga betul. bisa. Nah itulah yang, program kita tidak akan bisa tersentuh dan tidak akan bisa tergapai tanpa bantuan dari kader-kader kita yang hebat ini. Sip, terima kasih Bu Kader. Makasih Bu Kader.
ribuan. Nah itu bayangin dong ya, vitamin A door to door. Ibaratnya mungkin kalau orang yang cuma vitamin A doang gitu. Padahal kan tadi ya dampaknya banyak, Mhm. manfaatnya sangat banyak. Kalau misalkan tidak terpenuhi, kadarnya tidak mau, ibaratnya tidak mau, kadarnya nggak mau turun gitu kan ya. Mhm. Mereka mau gimana nih anak-anak kita yang ada di wilayah, karena pekerjaan puskesmas ini kita tuh langsung ke masyarakat ya. Langsung Kayak langsung. tanpa ada batas gitu, kita Heeh. langsung ke masyarakat gitu. Kalau misalkan bukan campur tangan dari kita, campur tangan dari kader, itu program kita nggak akan ada yang jalan, kesehatan masyarakat juga cukup terancam ya menurut Iya, kita ya, betul ya. gitu. Oke, jadi kesimpulannya begini ya, vitamin A itu adalah pemberian vitamin itu adalah salah satu program yang diberikan di puskesmas manapun di seluruh Indonesia. Yap, Karena ini betul. merupakan suatu program nasional dari Kementerian Nasional, Kesehatan. Nah, betul. vitamin A ini diberikan setiap bulan Februari Februari dan dan Agustus. Agustus. Jadi setahun itu 2 kali. Nah, cara pemberiannya adalah, ya seperti biasanya dikasih melalui oral ya. Oral, ya. Nah, itu cara mendapatkannya adalah, bisa dengan posyandu, Posyandu, bisa dengan, ke puskesmas datang bisa. puskesmas langsung. Nah, kemudian apabila anak kita kekurangan vitamin A, itu bisa mengakibatkan berbagai penyakit tertentu seperti kelainan mata ya. Kelainan Betul mata betul. itu banyak. Ada mungkin kelainan penglihatannya, kelainan Betul, retinanya, betul. kelainan, secara anatominya, seperti itu ya. Betul betul. Kemudian, mungkin ada gangguan di sistem imunnya, dia jadi gampang Betul, gampang sakit, kemudian, sakit. ada gangguan di kulitnya juga mungkin ya, Iya, heeh. betul betul. Jadi memang, suatu hal yang, wajib, program yang wajib untuk ibu-ibu ketahui dan, harus ingin terlibat agar anaknya, bisa mendapatkan Mhm. vitamin A itu. Bebas ya, boleh di posyandu, di puskesmas. Karena, for your information, jadi vitamin A ini tidak dijual bebas, tapi sebetulnya ada. Tapi kan kadang nggak semua orang tahu sih jumlahnya harus yang mana sih, Mhm. dosisnya harus yang mana sih kan, Ya kalau mau gitu. lebih pasti datang aja sih ke puskesmas atau ke Betul, posyandu ya kan, betul, petugasnya udah terlatih dan memang betul. sudah ada standar untuk pemberiannya. Itu nggak usah mikir-mikir lagi, Mhm, nggak itu usah paling mikir-mikir, mudah. belinya di mana nih, Iya, belinya seberapa kan. Kalau setahu saya dia juga dalam satu itu tuh berapa botolnya biji itu 50 50 buah ya, biji, ya buat buat apa kita beli sebanyak itu segitu, padahal hanya butuh heeh, satu hanya gitu butuh kan. satu Betul, setahun, 2 kali, butuh 2 lah taruhlah ya, cuma butuh 2, sayang juga, sayang heeh, banget, ya. ya Jadi nggak usah betul. ambil pusing, Nggak usah ambil pusing tiap datang, Februari, Agustus. Agustus datang ke puskesmas nanti diberikan vitamin A Iya, untuk anaknya, yeay, yeay. Makasih ya udah disampaikan dengan heeh, jelas banget. Nanti kalau misalkan, ibu-ibu pengen tahu nih, jadwalnya kapan sih kalau untuk nanti Februari, ini kan bentar lagi Februari ya. heeh, Boleh tanya di kolom komentar, terus juga kalau masih mau tanya, manfaatnya seperti apa vitamin A atau kekurangan nya kalau, kurang vitamin A itu seperti apa, boleh tanya di kolom komentar atau langsung boleh di chat aja ke itu ya, di iya YouTube iya kita. betul. Dan kalaupun misalnya mau konsultasi tentang masalah gizi selain vitamin A bisa juga, karena Iya, kita petugas gizinya standby setiap iya, hari di standby puskesmas, setiap hari, iya, asal jangan betul. lupa bawa apa? Bawa apa tuh? Nggak bawa apa-apa, Nggak usah ya. nggak usah. Oh iya, gitu aja sih dari saya, Mungkin terima dicukupkan kasih sekian ya ya, podcast kita kali mhm, ini, semoga bermanfaat, oke, terima jadi jangan kasih. bosen, Jangan bosan ya, mhm, kita pasti akan bikin video-video menarik untuk berikut-berikutnya oke lagi oke. Ya ya. terima kasih Terima atas penjelasannya. kasih.